Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman kepada hari akhir. Dan termasuk iman kepada hari akhir adalah ketika seseorang beriman dengan adanya kejadian-kejadian setelah seseorang meninggal dunia. Kejadian-kejadian yang disebut dengan ujian-ujian setelah seseorang meninggal dunia, yaitu di alam kuburnya. Setelah seseorang berpisahnya antara jasad dan rohnya, berpisah dengan dunia ini, maka di sana ada ujian-ujian yang lain yang kita kenal dengan fitnatul qabri, fitnah kubur ketika seseorang telah meninggal dunia. Dan ini adalah fitnah kubur adalah pertama gerbang akhirat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan bagi seseorang yang telah meninggal dunia, dia adalah awal atau pertama gerbang akhirat. Sesungguhnya kuburan bagi orang yang telah meninggal dunia, dia adalah gerbang akhirat yang pertama. Faman naja minhu fama ba'dahu aisara min. Dan barang siapa yang bekal amal solehnya yang dia bawa dari dunianya, kemudian dimudahkan di dalam kuburnya, di gerbang pertama ini dimudahkan, maka jalan setelahnya pun dimudahkan. Faman lam yanju minhu, kemudian Rasul SAW melanjutkan, dan barang siapa yang tidak selamat di gerbang pertama akhirat ini dengan perbuatan-perbuatan kezaliman dan kemaksiatannya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya pun dia akan merasakan beratnya setelah alam kubur tersebut. Perjalanan setelahnya pun menjadi berat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwasanya alam kubur sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pemandangan yang mengerikan. Di sana dibalas amal kebaikan dengan kebaikan, dan di sana awal pertama kali perbuatan buruk dibalas dengan keburukan. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ra'aitu qat illa al-qabra afda'u minhu. Aku tidak pernah melihat
pemandangan yang lebih mencekam dan mengerikan dari mencekamnya seseorang di alam kuburnya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah kuburan dan azab kubur. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bahwasanya iman kepada hari akhir, di antaranya yang pertama adalah iman adanya kejadian-kejadian di alam kuburnya. Perbuatan kebaikan dia pun akan mendapatkan kebaikan, dan sebaliknya perbuatan buruk yang dia lakukan di dunia, maka di gerbang akhirat yang pertama ini dia pun akan mendapatkan balasannya juga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, syariat kita telah menerangkan, mengingatkan dan menasihati kita untuk kita berbekal di dalam dunia ini agar kita selamat setelah meninggal dunia. Dan yang pertama keselamatan adalah di alam kubur. Bahkan di alam kubur pun disebutkan kata Allah Subhanahu wa taala waktu yang tidak ditentukan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan satu hari setelah kalian meninggal seperti 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaklah kita berbekal dengan sebaik-baik bekal untuk kita safar menuju akhirat nanti. Safar menuju kuburan sebagai gerbang yang pertama akhirat. Maka yang pertama hendaklah kita berbekal dengan keimanan, dengan kita mengingat kematian dan memunculkan bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak mengingat kematian, akan tumbuh cinta dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Aksiru min hadhimil ladat. Aksiru min dzikri hadhimil ladat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat-ingat tentang penghancur kenikmatan. Maka para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, ma harimul ladat?" Apa yang dimaksud penghancur kenikmatan dunia ya Rasul? Kemudian Rasul mengatakan, "Dzikru hadhimil ladat wal maut." Mengingat penghancur kenikmatan dunia adalah engkau mengingat kematian. Kemudian yang keduanya, bekal setelah kita mengingat kematian dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, yang keduanya hendaklah kita memperbanyak amal soleh kepada Allah. Hendaklah kita membekali diri kita dengan iman dan amal soleh. Dan inilah orang-orang yang Allah kecualikan dari kerugian di kuburnya. Inilah orang-orang yang Allah kabarkan di mana mereka dikecualikan dari orang-orang yang rugi di alam kuburnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Asr, Allah bersumpah, wal asr innal insana lafi husrin. Allah bersumpah dan demi waktu, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Kerugian di mana? Kerugian di akhirat setelah dia meninggal dunia. Kemudian Allah lanjutkan, illal ladzina amanu wa amilu shalihat, kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada nikmat dan azab kubur, kemudian beramal soleh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, kemudian saling berwasiat di dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Kemudian bekal yang ketiganya, agar kita selamat dari azab kubur, yang ketiganya hendaklah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi dari larangannya. Inilah yang kita kenal dengan takwa. Inilah yang kita kenal dengan bertakwa di dalam kehidupan di dunia ini.
dengan kita melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi yang dilarangnya. Oleh karena itu Allah pun ingatkan, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, dan berbekalah kalian di dunia ini dengan sebaik-baik bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal kalian di dunia untuk kehidupan akhirat kalian adalah ketakwaan. Dan takwa dengan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangannya. Dengan apa? Dengan ittiba'ur rasul, dengan kita mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebaik-baik manusia yang bertakwa adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keempat, bekal seseorang di dunia agar nanti ketika meninggal dunia dia selamat dari siksa kubur, dari fitnah kubur. Yang keempatnya, ketika dia telah beriman, kemudian telah beramal saleh dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keempat hendaklah istiqomah. Yang keempat adalah dia istiqomah sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena di dalam kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan, sampai datang al-yakin. Katanya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud yakin al-yakinu huwal maut. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah, istiqamah sampai meninggal dunia. Karena kita hari ini tidak ada yang menjamin, karena kita tidak tahu dengan apa kita nanti ditutup usia kita. Sehingga Rasul pun mengingatkan, wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal seseorang tergantung di akhir hayatnya, di akhir kehidupannya. Sehingga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqomah, agar diberikan husnul khatimah, dan agar diberikan kebaikan dunia dan di akhirat nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.